Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pada bab ini, Anda diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, atau dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan negara yang semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana Anda ketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang dicita-citakan. Tetapi dalam kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya Anda sebagai kaum intelektual untuk berpartisipasi, berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Agar partisipasi Anda di masa yang akan datang efektif, maka perlu perluasan dan pendalaman wawasan akademik mengenai dasar negara melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada pertemuan kali ini, kita akan menelusuri konsep negara, tujuan negara, urgensi dasar negara, serta menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi dasar sebagai berikut. Berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, sadar dan berkomitmen melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan hukum di bawahnya sebagai wujud kecintaannya pada tanah air. Mengembangkan karakter Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, dan proaktif. Kemudian, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat. Berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi penegakan moral dan hukum. Mengidentifikasi dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan dalam kebijakan negara baik yang bersifat idealis maupun praktis, pragmatis dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian mengkritisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara baik yang bersifat idealis maupun praktis pragmatis dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, seseorang dengan ketaatan membayar pajak sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan, maka ia telah berkontribusi secara konkret dalam pengamalan sila-sila Pancasila. Lalu, apakah negara itu? Menurut Diponolo 1975, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu
Yang pertama, unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. Yang kedua, unsur manusia atau umat. Dalam hal ini masyarakat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga, unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif, dalam hal ini pengakuan dari negara lain. Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara, paling tidak dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu negara dalam keadaan diam yang fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. Nah, yang kedua, negara dalam keadaan bergerak, yaitu fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia antara lain, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga, dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan bukan sebagai negara serikat. Lebih lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik bukan despot atau tuan rumah atau absolutisme, pemerintahan yang sewenang-wenang. Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Di sisi lain, pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Hal tersebut ditegaskan oleh Atmorjo 2009 bahwa konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan tiga unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. Para ahli berpendapat bahwa amoeba atau binatang bersel satu pun hidupnya memiliki tujuan. Apalagi manusia pasti memiliki tujuan hidup. Demikian pula suatu bangsa mendirikan negara. Pasti ada tujuan untuk apa negara tersebut didirikan. Secara teoritik, ada beberapa tujuan negara. Di antaranya dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut. Skema ini menggambarkan intisari 5 teori tujuan negara yang disarikan dari Diponolo 1975.
Demikian penutup dari saya. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.